Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, di belakang saya adalah Mitsubishi L300, yang mana mobil ini adalah mobil yang paling handal untuk kegiatan usaha, apalagi mobil box seperti ini. Nah, seperti apa unitnya bakal kita tunjukin secara detail ke kalian, dan buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, jangan lupa hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Nah, seperti apa mobilnya, ikuti terus video kita sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, depan kita adalah Mitsubishi L300 seperti yang saya sampaikan tadi di video opening, di mana mobil ini adalah mobil box yang sudah ada boxnya pastinya, dan mobil ini biasanya dibeli dalam keadaan chassis lalu kemudian diorderkan boxnya di perusahaan karoseri atau mitra daripada si dealer. Nah, mobil ini itu lokasinya ada di Makassar dan cabang kita ada di Jakarta juga, lalu kemudian ada di seluruh wilayah Indonesia Timur. Untuk area marketnya ya itu ada semua kok di situ, dan bisa kita bantu nyampe ke sana lah intinya. Nah, untuk mobil ini kalau kita lihat ya, memang dia masih dengan desain Mitsubishi L300 yang klasik dan old school kayak gini, tapi bukan berarti bahwa mobil ini itu secara fungsi tidak semenarik mobil-mobil keluaran terbaru, di mana yang kita tahu bahwa pesaing mobil ini adalah Isuzu Traga. Nah, dari sisi harga mobil ini untuk yang chassis kurang lebih di angka 200 jutaan. Untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa hubungi kontak kita di deskripsi mengenai harganya dan berapa diskonnya, sehingga kalian tahu berapa harga terakhir yang dibanderol untuk mobil L300, apalagi dengan tambahan box kayak gini, itu harganya tentu ditambah dengan biaya daripada pembuatan box di perusahaan karoserinya itu. Nah, mobil ini kalau kita lihat bos ya, dia desain kotak daripada L300 itu masih di bawah, sampai sekarang belum ada pembaruan, dan memang ini menjadi bentukan yang sangat klasik, dan maybe orang akan kebanyakan mengatakan bahwa ini adalah model yang old school atau ketinggalan, tapi orang nggak ngelihat mobil ini dari sisi tampangnya, orang lihat mobil ini dari sisi kapabilitasnya atau kemampuannya untuk kegiatan usaha. Nah, ini kalau kita lihat ya, mobil ini juga udah pakai power steering. Ini ada power steeringnya, jadi nggak berat banget ya untuk setirnya pada saat mobil ini dioperasikan. Lalu kemudian lampunya dia udah pakai yang kaca tebal kayak gini. Nah, untuk production date-nya dia yang keluaran 2021 nih kelihatannya, 2021 bulan 10 tanggal 27. Nah, untuk bagian depannya frame-nya masih pakai frame besi. Lalu kemudian untuk bagian lampu seinnya dia dia masih pakai yang plastik, nggak kaca kayak lampu utamanya, tapi so far secara fungsi itu masih oke. Di bawah ada fog lamp juga dengan posisi yang lebih rendah. Nah, untuk karoserinya dia materialnya sepertinya aluminium ya. Dan ini kalau kita ketuk-ketuk cukup tebal. Nanti kita intip sisi cabinnya di dalam, kita lihat dari sisi ininya dulu. Terus untuk bannya masih menggunakan ban bawaan dari mobilnya ya, pastinya nggak diganti, karena memang ini bukan mobil modifikasi, ini mobil yang ditambahkan karoseri sesuai dengan request daripada pembelinya. Velgnya masih menggunakan velg kaleng dengan 5 baut, dan profil bannya juga masih sama, dia pakai yang ring 14 kurang lebih ya. Mana nih? Make sure ring berapa nih mobil? Ring 14 benar. Nah, di situ ring 14. Nah, terus untuk handle pintunya juga sama. Sayangnya mobilnya kekunci ya, karena memang mobil ini sebenarnya udah ada pemiliknya, tapi kita bisa ngelihat dari sini semua yang ada di bagian dalam mobilnya itu masih standar bawaan daripada mobil, nggak ada yang berubah so far. Ini kok kurang rapat ya, kurang rapat sih, kelihatan ya kurang rapat. Nah, kita ngebahas dari sisi karoserinya. Di atas semacam pendingin udara untuk ke dalam ya. Lalu kemudian di bagian bawah sini itu tetap dipasang ininya, pelindungnya, cuman nggak ada talang airnya di bagian sini. Jadi so far sebenarnya ini fungsinya hilang ya, maybe oke karena ketutup di bagian atas, tapi sebenarnya harusnya tetap dipasangin talang air di sini untuk membuat sisi bawah ini nggak kebasahan pada saat hujan deras. Pasangin talang air aja tuh bisa kok. Nah, untuk struktur chassisnya dengan tambahan karoseri ini kalau kita lihat ditambah lagi dudukan ya di sini.
Ini ada tambahan dudukan lagi di chassisnya, jadi chassisnya jadi lebih tebal. Lalu kemudian di atas ada fittingnya lagi, ada mountingnya di sini, dan dia dudukannya ada karet. Dan kalau kita lihat nih, karetnya kayak karet ban bekas ya, yang di tengah-tengahnya ada kawatnya gitu. Lalu kemudian ada frame-nya di atas lagi, dan ini cukup tebal juga. Tapi ini bukan bawaan dari mobil bos ya, ini adalah bawaan daripada karoseri mobilnya. Jadi kalau kalian tertarik dengan mobil ini plus karoseri ya kayak ginilah spesifikasinya. Nah di bawah sini aluminium, lalu kemudian ini frame-nya besi cukup tebal, bagian bawah sini juga cukup tebal, dan ini kalau kita lihat cukup rendah ya, tapi bukan berarti ini bagian paling rendah karena masih ada knalpot di situ. Nah, ini hanya untuk menghindari kalau misalkan orang jatuh itu masuk ke bagian dalam dan kegilas oleh ban belakang. Ya nggak seberapa sebenarnya, nggak seberat mobil-mobil yang kayak Canter atau Fuso yang raksasa itu. Nah, di sini dipasangin lagi reflektor warna kuning. Ini untuk orang bisa tahu bahwa mobil ini punya sisi terluar di bagian sini nih. Nah, ditambahin spakbor lagi di sini bos. Dan ini materialnya ternyata plastik. Cukup membuat bobot mobil ini jadi nggak sebegitu beratnya. Lalu kemudian untuk velg belakangnya juga sama, bannya juga sama. Nah ini ada mountingnya, ada banyak mounting di sini. Dudukan untuk si karoserinya 1, 2, at least di sebelah kiri ada 4. Tentu masih ada di belakang-belakang lagi 5, 6, banyak sih mountingnya. Kiri dan kanan pasti ada. Nah ini karet ini biasanya ditaruhnya kalau misalkan dia mobil bak itu adanya di agak ke bawah, cuman ini dipasang di atas. Ini adalah sisi terluar daripada mobilnya, jadi kalau misalkan mentok dengan tembok ini dulu yang kena, nggak langsung kena ke bagian bodi mobil. Tapi kalau kita lihat si ini sebenarnya posisinya lebih di luar daripada si karet ini, jadi so far karetnya jadi kurang fungsi. Nah di bagian belakang ada reflektor lagi, tapi dia yang warna merah. Dan ini engselnya ada 1 di bawah, lalu kemudian ada 1 lagi di atas. Ada 2 engsel yang membuat ini menjadi lebih kuat dan lebih kokoh. Nah untuk kunciannya dia sama sih ya dengan mobil-mobil box yang lainnya, dimana ini dipasangin gembok, jadi bisa buat 2 gembok di sini untuk pengamannya. Dan kalau kita lihat ini untuk pengailnya pada saat kita mau dorong penutup boxnya ini ke dalam. Nah ini yang saya kurang tahu apa fungsinya. Yang saya kurang tahu apa fungsinya. Lebih tahu silahkan, atau yang dari karoseri silahkan komentari di bawah kalau ada yang ingin ditambahkan mengenai produknya ini. Dan ini kalau kita lihat ya, perusahaan karoserinya ya ada di situ, tapi kita nggak di endorse untuk itu. Nah di bagian dalam ini sih sebenarnya ya mobil semacam kayak pengangkut apa ya, pengangkut daging maybe, atau es batu maybe, karena ya, kalau kita lihat ada penutupnya yang dari plastik kayak gini. Lalu di bagian bawah dia cukup tebal, ada kanal-kanalnya juga, kanal-kanal untuk airnya terbuang pada saat mobil ini memuat muatan yang basah, entah kayak es atau kayak daging beku, itu seharusnya bisa dimuat semua di sini. Dan kalau kita lihat memang cukup tebal di sini, nih cukup tebal pintunya, dan ada karet di sisi dalam, ada lagi di sisi samping, dan ada di sisi luar. 1, 2, 3, 4 lembaran karet yang disematkan di mobil ini. Nah itu bos. Terus di sini karetnya semua menempel ke sini, jadi di sini nggak ada lagi karet, hanya di bagian belakang itu. Dan ini masih bisa dibuka juga, cuman keras. Nah nih bukaan paling lebarnya kayak gini, jadi kalau misalkan loading barang ya so far oke. Nah di sini ada karetnya lagi, 1, 2, 3, 4 menempel ke bagian sisi dalam ini. Nah di atas juga harusnya ada lagi tuh. Di bagian atas harusnya ada karet, dan di bagian bawah sini juga ada karetnya. Ada buat yang menempel ke bagian bawah. Dan ini posisinya cukup tinggi ya untuk loading barang, karena memang L300 ini adalah leather frame, jadi posisi baknya itu di atas daripada frame mobilnya. Nah kayak gitu tuh, ada pendinginnya juga di bagian atas tuh.
pakai Thermo King. Cakep ya. Nah, buat kalian yang tertarik dengan mobil yang dibuat dengan spesifikasi kayak gini, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi sekali lagi, karena ini ada banyak yang kayak ini dan di seluruh wilayah Indonesia Timur kalian bisa pesen tergantung nanti negosiasinya pada saat kalian hubungi kontak kita di deskripsi. Nah, ini ada semacam tulang-tulangannya lagi di bagian sini, ada banyak, sekelilingnya ada banyak, ada tulang-tulangan kayak gitu. Nah, di bagian atas juga ada atapnya yang dia modelnya hanya flat. Hanya ada pendingin Mbak di bagian sini. Dan untuk motor pendinginnya nggak tahu dia pakai power dari mana ya. Mestinya pakai power daripada mobilnya. Nggak mungkin ambil dari PLN. Nah, ini buat nutupnya cukup keras untuk menutup karoserinya, nggak sesimpel yang kita bayangkan. Nah, karena memang dia materialnya ada karetnya ya, jadi butuh effort untuk menutup si bagasinya. Nah, untuk kondisi standar kayak gini aja kita lihat bannya udah sedikit mengempis ke bawah. Ini artinya mobil ini udah terbebani oleh beratnya si karoseri ini. Tapi bukan berarti bahwa ini nggak mampu. Ini tinggal ditambah angin aja kalau mau. Untuk pednya juga masih bawaan standar, nggak dimodifikasi. Untuk posisi lampunya dia kelihatan ada kabel-kabelannya di situ, dan untuk pengisian bahan bakarnya tetap ada di bagian sebelah kiri mobilnya. Nah, nih aluminium lagi. Di sini ada semacam pengait ya, cuman nggak tahu ini apa yang dikaitkan di sini. Nah, seperti itu. Terus di bagian dalamnya sini nggak ada lagi tambahan. Nah, ini kalau kita lihat ya, power outputnya entah dari mesin ya, ini ada kabel intinya naik ke bagian atas untuk menghidupkan atau mengoperasikan pendingin daripada mobilnya. Nah, cakep juga nih desainnya. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini mengenai si Mitsubishi L300. Sekali lagi, kalau kalian tertarik dengan mobil ini, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Nah, itu update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.